فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Indaki Abdullah Batam. Pembahasan kemarin berkaitan dengan adab apa? Menjenguk orang sakit. Apa hukumnya menjenguk orang sakit? Sunnah. Menurut pendapat siapa itu sunnah? Nah, sunnah menurut kebanyakan para ulama dan yang rajih adalah apa? Fardu kifayah sebagaimana dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara adabnya apa? Dalam menjenguk orang sakit. Saya mendoakannya, menjenguk untuk mendoakannya. Apa doa yang dibacakan? Tayyib. Syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Yang lainnya apa? Dari doa yang dibacakan untuk orang sakit yang dibaca 7 kali. Hafal? Taib, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak 7 kali. Dibacanya di samping kaki atau di samping tubuhnya? Di samping kepala. Ketika seorang berada di samping kepala si mayit, ya, si sakit atau si mayit? Si sakit. Nah, adab yang lain? Tidak berlama-lama ketika menjenguk apabila memang dilihat itu akan menyusahkan si sakit. Nah, apa keutamaan menjenguk orang sakit? Hendaknya Arif. Saya didoakan oleh penduduk langit. Saya yang kedua, dia masuk dalam cakupan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus 3, nah, keberadaan dia ketika menengok orang sakit akan-akan dia berada di kebun-kebun surga memetiki buah-buah yang ranum di sana. Nah, Hasan, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada adab berikutnya, adab ittiba'il janaizi wa dafniha. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala wattiba'ul janaizi lis-salati wad-dafn. Di antara adab yang penting untuk seorang menunaikannya adalah ittiba'ul janaiz. Mengiringi jenazah lis-salati wad-dafn demi bisa menyolati dan menguburkannya. Aywa minal adabil islamiyyati ittiba'ul janaiz lis-salati wad-dafn. Maksudnya itu termasuk di antara adab-adab Islamiyah adalah mengikuti jenazah, mengiringinya. Untuk apa? Untuk menyolati dan untuk ikut menguburkannya. Kenapa akhwani fillah? Karena memang pada asalnya, nah, jenazah itu kan diangkat dulu menuju ke musalla jenazah. Baik, pada asalnya demikian. Tapi kebanyakan di negeri kita pekuburan-pekuburan tidak ada tempat untuk menyolati, tidak ada musalla jenazahnya.
dan kebanyakan ya di rumah. Padahal kalau kita perhatikan apa yang ada dalam sunnah tentang penunaian salat jenazah itu ada dua, yaitu yang paling banyaknya di musalla jenazah atau di masjid. Makanya apa? Berarti keluar dulu dari rumah, ya kan? Diiringi dulu, diiringi, baru setelah itu diletakkan di musalla jenazah, disolati dan dikuburkan. Sehingga ittiba'ul janaiz masuk di dalamnya adalah untuk menyolati dan menguburkan. Wa tiba'ul janaiz ay tasyi'uha hatta tudfan, dan yang dimaksud dengan mengiringi jenazah yaitu mengiringinya sampai dikuburkan. Baik. Wa hamlul janazati wa tiba'uha kadafniha wa salati 'alaiha wa ghasliha kullu hadha min al-furudil kifaiyah allati idza qama biha ba'dul muslimina saqata al-ithmu 'anil baqin. Dan memikul jenazah serta mengiringinya seperti menguburkannya dan menyolatinya dan memandikannya, semua ini masuk dalam kategori fardu kifayah. Jadi mudahnya hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, hal-hal yang kaitannya dengan pengurusan jenazah, hukumnya apa, Fadil? Fardu kifayah. Allati idza qama biha ba'dul muslimina saqatal itsmu 'anil baqin, yaitu suatu kewajiban apabila sebagian kaum muslimin telah menegakkannya maka gugurlah dosa dari yang lain. Wa in turikat fa innal itsma 'alal jami', dan apabila kewajiban ini ditinggalkan maka dosa itu atas keseluruhan kaum muslimin. Yaqulul Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janazati wa 'iyadatil marid wa tashmitil 'atisi wa ijabatid da'i wa nasril madlum. Bara' ibn Azib mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengikuti jenazah, yaitu mengiringinya dan menengok orang sakit serta mendoakan orang yang bersin dengan doa yarhamukallah sebagaimana adab telah kita pelajari, dan ijabatid da'i, memenuhi undangan. Maksudnya ijabatud da'i adalah apa? Memenuhi undangan ketika kita diundang. Wa nasril madlum, dan menolong orang-orang yang terzalimi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Waqad warada fi fadli tashyi'il janazati ahaditsu katsirah, nadhkuru minha al-hadits al-marwiyah fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan telah datang terkait keutamaan mengiringi jenazah hadis-hadis yang banyak. Kami akan menyebutkan di antara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dalam sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang menyaksikan jenazah sampai disolati. Maksudnya kita ikut menyolati, bukan ikut menyaksikan tok sampai jenazah ini disolati. Tapi hatta yusalla 'alaiha ay yusalla alal jenazah, sampai jenazah tersebut disolati oleh dirinya dan yang lainnya dari kaum muslimin. Falahu qirat, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan siapa saja menyaksikan jenazah sampai dikuburkan,
falahu qiratan, maka baginya 2 qirat. Maksudnya apa 2 qirat ini? 2 qirat ini akhwan yaitu apabila dia menyolati dan ikut mengiringi sampai selesai penguburan, bukan cuman ikut menyaksikan penguburan saja. Ya. 1 qirat kalau menyolati, 2 qirat kalau menyolati ditambah mengiringi sampai dikuburkan. Ila mal qiratan qala mithlul jabalainil azimain, dan ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu 2 qirat? Maka Nabi mengatakan seperti 2 gunung yang besar. Asgharuhuma mithlu jabali Uhud, yang paling kecil dari kedua gunung itu adalah semisal gunung Uhud. Ini yang kecilnya. Baik, apalagi yang besarnya kayak apa? Dan gunung Uhud gunung yang besar. Makanya ketika mendengar keutamaan yang besar dari menyolati dan mengiringi sampai dikuburkan, Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna qararita katsirah. Sungguh kami telah menyia-nyiakan qirat-qirat yang banyak. Karena sebagian mencukupkan dengan menyolati saja, setelah itu pulang. Apalagi yang tidak menyolati, tidak ikut mengiringi sampai ke pekuburan untuk dikuburkan. Cuma sekedar kumpul-kumpul di rumah si mayit ini tidak mencocoki sunnah dan tidak mendapatkan qirat. Hadis muttafaqun alaih. Wa tiba'ul janazati yakunu bi umurin thalathah. Ini penting. Seorang dikatakan telah menunaikan ittiba'ul janazah. Dia dikatakan menunaikan kewajiban ittiba'ul janazah yang diperintahkan dalam hadits Bara, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittiba'il janazah. Yang pertama an yusalliya 'alaiha. Yang pertama adalah dengan menyolatinya. Qala Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, "Idza shallaita faqad qadaita allati 'alaik." Apabila engkau telah menyolati jenazah, maka engkau telah menunaikan kewajiban atas dirimu. Maka orang yang takziah, nah minimalnya ya menyolati. Baik, ketika ingin menyaksikan jenazah di pekuburan, minimalnya ya menyolati. Maka ini di antara hal yang memprihatinkan dari kebiasaan masyarakat di negeri kita. Nah, ketika mereka takziah sekedar kumpul-kumpul saja di rumah si mayit, ini tidak benar. Nah, tidak menyolati, cuma sekedar kumpul. Banyak orang berkumpul, tapi yang menyolati sedikit. Padahal kewajibannya adalah apa? Untuk menyolati jenazah. Ini yang fardu kifayah. Minimalnya ini menyolati. Idza shallaita faqad qadaita alladhi 'alaik. Keluarkan Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, an yattabi'aha ilal qabri thumma yaqifa hatta tudfan. Untuk mengikutinya sampai ke pekuburan, mengiringi jenazah tersebut sampai ke pekuburan, kemudian berdiri menunggu sampai apa? Dikuburkan. Jadi hendaknya ketika kita mengiringi jenazah kemudian menunggu prosesi penguburan selesai, untuk seorang berdiri, tidak duduk, apalagi duduk di nisan-nisan, ini tidak benar. Tapi berdiri menunggu. Nah, dan dalam mengiringi jenazah, nah, yang paling bagusnya adalah di belakang jenazah. Tapi diperbolehkan juga seseorang di samping kanan, kiri, dan juga di depan jenazah selama apa? Tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena itu semuanya masuk dalam apa? Tasyyi'.
namanya mengiringi kan di sekeliling jenazah, di sekitar jenazah. Nah, walaupun yang paling bagusnya di belakangnya. Tentunya dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, an yaqifa ba'da dafni fayastaghfiru lil mayyiti wa yas'alullaha lahu at-tathbita 'inda su'ali wa yad'u lahu birrahmati wal maghfirah. Nah, kemudian setelah selesai penguburan untuk berdiri, kemudian memintakan ampunan untuk si mayit dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit ini agar diberi at-tathbit inda soal. Agar diberi apa? Kekokohan inda soal ketika ditanya. Maksudnya ditanya ini apa, Abdurrahman? Ketika ditanya dengan apa? Fitnatul kubur. Apa saja yang ditanyakan di kubur ini, hendaknya Yusuf? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Nah, man nabiyyuk? Siapa nabimu? Terus apa agama? Baik. Wa yad'u lahu birrahmati wal maghfirah, dan mendoakan untuk si mayit yang sudah dikuburkan ini agar mendapatkan rahmat dan pengampunan. Itu inti doa yang diulang-ulang bagi si mayit. Nah, jadi kita ungkapkan bagaimana Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan kokohkanlah dia. Baik, boleh diulang-ulang 3 kali. Setelah itu beranjak pergi. Baik. Kama jaa fil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dafana mayyitan waqafa wa qala istaghfiru lahu was'alullaha lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Hal ini sebagaimana dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menguburkan jenazah, beliau mengikuti prosesi penguburan jenazah. Waqafa, maka Nabi berdiri. Ini menunjukkan baca doanya aku tidak perlu jongkok-jongkok. Ya, ketika mau membacakan doa ini tidak perlu kemudian mendekat jongkok-jongkok di sisi kubur, tidak perlu. Nah, demikian pula kita tidak mendapati untuk menunaikan doa ini dengan mengangkat tangan. Baik. Kita tidak mendapati riwayat ketika mendoakan dengan doa ini mengangkat tangan, sehingga cukup ya kita pengamalannya bagaimana? Pengamalannya sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfirulah, mintakanlah ampun untuk si mayit ini. Was'alullaha lahu at-tathbit, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya kekokohan. Fa innahul ana yus'al, karena sungguhnya dia saat ini akan ditanya. Maka cukup pengamalannya dengan mendoakan Allahumma ighfir lahu. Kalau ditambah rahmah juga bagus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu. Karena maghfirah dan rahmah itu yang sangat dibutuhkan, jelas. Kemudian pada saat itu yang juga sangat dibutuhkan dengan cepat adalah pengokohan agar bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Dan setelah itu pergi. Adab tiba'il janaiz wa dafniha, adab mengiringi jenazah dan adab ketika menguburkannya. Yang pertama, al-isra'u biha isra'an aqala minal jari hatta la yattaribal mayyit. Yang pertama adalah al-isra'. Al-isra' itu maksudnya apa? Indah ya Qadir, yaitu mempercepat dalam membawa jenazah. Al-isra' biha, ya cepat-cepat dalam bawa jenazah ini. Cuman cepatnya bagaimana? Isra'an aqalla minal jari, dengan kecepatan yang kurang dari kondisi berlari.
Kenapa? Karena kalau berlari ya tidak benar ini. Kenapa? Karena kalau berlari mayit akan apa? Tergoncang-goncang. Maka dikatakan di sini hatta la yattaribal mayit, agar mayit itu tidak tergoncang-goncang. Karena beda kalau berlari itu kan jelas naik turun. Tapi kalau jalan cepat itu posisi tetap datar, ya kan? Bedakan antara lari dan jalan cepat. Lari itu ada kondisi seorang meloncat di udara, namanya lari. Ada loncatnya, paham? Baik. Tapi kalau jalan cepat, yaitu untuk jalan cepat dengan apa? Dengan memperpendek langkah, tapi dipercepat. Berarti intinya jalan dengan cepat, tidak sampai lari. Agar apa? Mayitnya tidak goncang atau terlempar. Li hadits Bukhari wa Muslim, berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, wal lafdzu lil Bukhari, dan lafaz hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari. Asri'u bil janazah, percepatlah untuk menguburkan jenazah. Dalam membawanya, dalam mempercepat proses, semuanya apa? Untuk apa? Mempercepat prosesi penyelenggaraan pengurusan jenazah. Kenapa? Fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Sebab apabila jenazah itu adalah jenazah orang yang saleh, maka ketika dipercepat itu adalah kebaikan yang engkau segerakan untuknya. Kenapa? Karena jelas kalau dia saleh, kehidupan setelah itu lebih bagus daripada yang sekarang. Tapi sebaliknya, wa in takun siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Jika jenazah ini tidak saleh, maka kenapa juga dipercepat? Maka hikmahnya adalah apa? Kejelekan untuk disegerakan kalian apa? Kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Dalam artian kalau bagus ya berarti kebaikan untuk si mayit kalian segerakan. Jika ternyata mayitnya tidak bagus, maka dengan dipercepat berarti kebaikan itu segera hilang dari keburukan itu segera hilang dari pundak-pundak kita. Itu maksudnya. Berarti segera untuk disegerakan pengurusan jenazah, baik jenazah itu orang baik atau orang buruk. Kalau baik, maka kebaikan bagi si mayit untuk dia segera dapat nikmat kubur. Kalau jenazahnya jenazah jelek, maka kebaikan bagi kita, sehingga tidak berlama-lama ada mayit yang buruk di sisi kita. Yang kedua, kama yusannu fi haqqil muttabi' lil janazati an yakuna khashi'an mutafakkiran fi masirihi. Sebagaimana pula disunahkan pada hak orang yang mengikuti jenazah untuk dia dalam keadaan khusyuk. Makanya diam ketika mengiringi jenazah, hendaknya diam, tidak tertawa-tawa, tidak sambil mengobrol. Demikian pula bahkan tidak mengeraskan zikir, tapi masing-masing berzikir sendiri. Tidak ada sunnahnya sambil mengiringi jenazah kemudian ramai-ramai mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini semuanya adalah bid'ah. Adapun seorang ingin berzikir sendiri la ilaha illallah, boleh tidak? Boleh saja berzikir sendiri. Nah, dengan zikir-zikir yang lain karena dia berjalan untuk apa? Mengiringi jenazah, khusyuk, kemudian memikirkan nanti juga perjalanan hidupnya bagaimana. Mutta'idzan bil maut, mengambil pelajaran dari maut, dan ini adalah sebaik-baik pelajaran. Kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian itu sebagai penasehat. Wa bima yasiru ilaihil mayyit, dan juga memikirkan dengan apa yang nanti mayit ini akan hadapi. Jadinya bagaimana si mayit ini, juga kalau itu aku yang menjadi mayit bagaimana. Wala yatahaddatsu fi ahaditsid dunya wala yadhaq. Ini penting. Di antara kemungkaran yang banyak terjadi di pekuburan-pekuburan ketika prosesi penguburan jenazah ya ini. Manusia menyaksikan jenazah, mereka
bersenda gurau, tertawa terbahak-bahak. Nah, tidak mengambil pelajaran kematian sama sekali. Bahkan ini terkadang yang seperti itu malah yang menggali kubur. Ya sudah gali kubur, ya galinya juga, nah, sambil bermaksiat, merokok ini dan itu. Kemudian setelah ketika prosesi penguburan, mereka ketawa-ketawa dan seterusnya, wal'iyadzubillah. Nah, padahal seharusnya yang paling banyak mengambil pelajaran dari penguburan jenazah ya mereka-mereka para penggali kubur. Tidak berbincang-bincang dengan perbincangan duniawi dan tidak tertawa-tertawa. Waqad ra'a ba'du salafis salih rajulan yadhak fi janazah. Sebagian salaf melihat seorang laki-laki tertawa ketika menyaksikan jenazah. Faqala atadhaku wa anta tatba'ul janazah la kallamtuka abadan. Kemudian dia mengatakan, kamu tertawa dalam keadaan kamu mengikuti jenazah. Aku tidak akan bicara denganmu selama-lamanya. Ini bentuk pengingkaran bahwasanya itu perkara yang sangat tidak pantas. Nah, mengiringi jenazah kemudian dia tertawa-tertawa. Baik. Barakallahu fiikum. Adapun ada berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa